Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi digital. Pada bab 3, kita akan membahas mengenai kelas maya. Langsung saja. Definisi kelas maya. Kelas maya sering pula disebut sebagai virtual kelas. Kelas maya merupakan sistem pembelajaran online antara guru dengan peserta didik yang dapat dilakukan di luar jam sekolah dan dapat dilakukan meski jaraknya jauh. Penggunaan kelas maya memerlukan adanya jaringan internet sebagai koneksinya atau berbasis web. Tanpa jaringan internet, maka pembelajaran dengan kelas maya tidak akan berjalan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan tentang kelas maya antara lain pembelajaran dan pengelolaan kelas yang memanfaatkan informasi dan komunikasi yang berbasis web. Kemudian, pembelajaran yang memuat konten digital yang dapat diakses dan di-sharing tanpa mengenal jarak, ruang, dan waktu. Dilihat dari definisi, dapat kita ketahui keuntungan dan kelemahan kelas maya. Pembelajaran yang dilakukan melalui kelas maya memiliki keunggulan dan kekurangan meskipun menggunakan teknologi. Kelebihan dan kekurangan kelas maya dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan kelas maya menurut Yumyardi dalam bukunya ialah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran menjadi semakin menarik karena fleksibilitas dan interkreativitas dibandingkan dengan media yang lainnya. Yang kedua, peserta didik tidak terkait pada suatu tempat atau waktu. Yang ketiga, pembelajaran dapat dikendalikan oleh peserta didik. Peserta didik yang lebih cepat menyerap materi dapat lebih cepat menyelesaikan target materinya. Sebaliknya, peserta didik juga dapat memperlambat dalam menyelesaikan target materinya. Yang keempat, guru sebagai fasilitator, penyedia, dan pendukung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peserta didik lebih aktif dalam mempelajari materi yang disampaikan melalui web. Yang keenam, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, kekurangan. Adapun kekurangan kelas maya, menurut Suryo dalam lpmpjateng.go.id 20 Maret 2014 ialah sebagai berikut. Yang pertama, kelas maya yang berbasis web harus terkoneksi internet dan terkadang peserta didik lebih asik dengan internetnya dibandingkan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang bersifat individual sehingga dapat mengurangi pembelajaran sosial peserta didik. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak kritis dan terjadi kesalahan materi, akan sangat berdampak pada pengetahuannya. Yang keempat, bagi anak-anak sekolah dasar, penggunaan internet yang kurang profesional dapat mengabaikan peningkatan kemampuan yang bersifat manual seperti menulis, menggambar, berhitung, dan sebagainya. Yang kelima, guru dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara profesional dan
Demikian pula perlunya kerjasama yang baik dengan orang tua untuk membimbing anak-anak belajar di rumah masing-masing. Dan yang keenam, membutuhkan spesifikasi hardware, software, dan jaringan internet yang tinggi. Nah, menurut peta konsep, yang kedua adalah jenis pengelolaan kelas maya yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, Learning Management System atau LMS, yang merupakan aplikasi atau software yang berfungsi untuk membuat perencanaan, administrasi, pengelolaan kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Beberapa fungsi LMS adalah sebagai berikut. Yang pertama, katalog. LMS yang baik harus menunjukkan kualitas materi pembelajaran yang dimiliki. Yang kedua, registrasi dan persetujuan. Fasilitas ini memungkinkan seseorang calon pengguna mendaftarkan secara online dan LMS dapat menyimpan data pendaftaran dan persetujuan. Yang ketiga, menjalankan dan memonitor e-learning. LMS harus memiliki kemampuan untuk merekam segala bentuk kegiatan dan menjalankan proses pembelajaran sehingga dapat digunakan untuk membuat laporan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi. LMS harus dilengkapi dengan evaluasi sehingga dapat mengukur kompetensi peserta didik yang telah diperoleh. Yang kelima, komunikasi. LMS yang berguna sebagai sarana komunikasi bagi guru dan peserta didik. Yang keenam, laporan. Melalui LMS, guru dapat memperoleh laporan tentang data, misalnya hasil pembelajaran, waktu pengaksesan, siapa yang mengakses, dan sebagainya. Nah, bagian yang kedua dari jenis pengelolaan kelas maya adalah Learning Content Management System atau LCMS. Adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menggunakan kembali, menempatkan, menyampaikan, mengelola, dan memperbaiki materi pembelajaran. Adapun komponen-komponen LCMS adalah yang pertama, Learning Object Response Story. Learning Object Response Story adalah database yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola materi pembelajaran. Yang kedua, Automatic Authoring Application. Aplikasi ini berfungsi untuk membuat materi pembelajaran yang dapat digunakan kembali dan dapat diakses dari response story. Kemudian yang ketiga, Dynamic Delivery Interface, untuk memberikan hasil pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, profil peserta didik, hasil evaluasi, maka dibutuhkan Dynamic Delivery Interface. Yang keempat, Administrative Application. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola rapor peserta didik, mengamati dan melaporkan kemajuan peserta didik, dan juga menyediakan fungsi
administratif dasar lainnya. Nah, yang ketiga, bagian dari jenis pengelolaan kelas maya adalah Social Learning Network atau SLN. Adalah pembelajaran yang terjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pembelajaran individu maupun kelompok, sehingga skala sosial yaitu melalui interaksi sosial dengan teman-temannya. Selanjutnya, yang keempat, menurut peta konsep adalah fitur kelas maya. Fitur ini mempengaruhi bagaimana media tersebut menunjang kegiatan belajar mengajar dan interaksi antara guru dan peserta didik. Fitur kelas maya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fitur rumah belajar. Adapun fitur rumah belajar diantaranya, yang pertama, awal atau home. Fitur ini kembali ke halaman utama. Yang kedua, sumber belajar. Sumber belajar merupakan fitur yang terdiri dari materi-materi pembelajaran. Yang ketiga, kelas maya. Fitur tersebut berfungsi melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, materi belajar. Pada fitur ini tersedia berbagai materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh pengguna atau peserta didik. Dan bagian kedua dari fitur kelas maya adalah fitur Edmodo yang terdiri dari yang pertama catatan. Catatan merupakan fitur yang berfungsi untuk mencatat semua informasi atau materi pembelajaran yang dianggap penting. Yang kedua, pengumuman merupakan jenis note yang lebih sederhana dibandingkan yang lainnya karena tidak memiliki lampiran berupa file dan link. Yang ketiga, tugas. Fitur ini berfungsi sebagai penyedia pemberi tugas pada kelas maya. Yang keempat, kuis. Edmodo dilengkapi dengan fitur kuis. Fitur ini memberikan kemudahan guru dalam memberikan kuis untuk peserta didik. Dan yang kelima, jejak pendapat. Apabila guru ingin mengetahui seberapa minat peserta didik dalam pembelajaran, pengetahuan peserta didik sebelum melakukan pembelajaran dapat menggunakan fitur ini. Demikian materi kita mengenai kelas maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.